Bagaimana kabar saudara hari ini? Baru sebagian yang di sebelah sini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudara, tanpa terasa ya, kita sudah masuk di dalam satu tema yang baru. Kita masuk di dalam sebuah bulan yang baru. Dan seperti biasa di gereja kita, saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan rema firman yang berjudul Cinta yang Menghanguskan. Saya akan ajak terlebih dulu saudara buka di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, kita lihat yuk. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17, Pak. Saya akan bacakan bagi saudara. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya tuh paling suka saudaraku kalau baca Alkitab jangan cepet-cepet gitu. Sama-sama bacanya Pak. Kalau saudara benar-benar membaca lalu kemudian saudara renungkan. Dengar ini baik-baik. Selalu ada harta berharga di dalam setiap ayat yang saudara baca. Sama-sama baca ayat ini saudara bisa lewatkan begitu saja. Tapi sejujurnya buat saya saudaraku ketika saya baca ayat ini, ada satu pertanyaan yang keluar gitu. What happened? Apa yang terjadi yang sampai membuat murid-murid ini ingat akan sebuah ayat gitu. Apa sih yang actually mereka lihat? Sampai ketika mereka melihat itu, tiba-tiba teringatlah mereka akan sebuah ayat Alkitab gitu saudara. Ayat kitab suci pada saat itu. Kalau saudara nanti baca di ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan menemukan bahwa sebenarnya peristiwa ini terjadi mendekati hari raya Paskah orang Yahudi, saudara. Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Sesampainya mereka di Yerusalem, Yesus datang ke sebuah bait Allah. Kejadian dan peristiwa ini terjadi pada saat Yesus datang di bait Allah. Dia mengharapkan sesuatu, saudaraku. Tapi alih-alih Yesus sangat terkejut. Karena yang dia lihat justru di bait Allah yang seharusnya jadi tempat yang dikuduskan, Pak, saat itu berubah menjadi tempat perjualbelian. Bait Allah dijadikan tempat penukaran uang, saudaraku. Mungkin kalau zaman sekarang saudara bisa gambarkan itu seperti keadaan pasar. Ketika dilihat hal itu oleh Yesus, he got so angry. Dia begitu marah sampai kalau saudara berbalik ke ayat yang 15, saudara akan menemukan Yesus itu membuat sebuah cambuk dari tali. Dia usir orang-orang ini, saudaraku. Dia porak-porandakan meja-meja penukaran uang, saudara. Yesus membersihkan rumah bapaknya, saudara. Ketika muridnya melihat ini, they never see, mereka nggak pernah lihat gurunya begitu marah seperti ini sebelumnya. Mereka kaget. Disitulah saudara membaca ayat yang baru saja kita baca tadi. Teringatlah mereka akan sebuah ayat. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Segitunya Tuhan, segitunya Yesus itu sayang sama bapaknya, saudaraku. Dia nggak terima ketika rumah bapaknya diperlakukan dengan tidak hormat, saudara. Kebetulan saudara saya pernah mengalami satu kejadian, saudaraku. Malah kejadian ini terjadi sangat dekat dengan saya. Karena kebetulan terjadinya adalah dari suami saya sendiri gitu, saudaraku. Satu ketika, saudaraku, ada jemaat yang datang kepada Pastor Joe. Bercerita tentang ada orang-orang yang menjelek-jelekkan Pastor Obaja di belakang.
Saya tahu saudaraku bahwa hubungan antara Pastor Jonathan dan Pastor Obaja itu sangat dekat gitu. Bahkan kalau saya boleh ngomong, saya itu belajar tentang hubungan bapak dan anak itu dari suami saya, saudara. Saya belajar tentang yang namanya penundukan diri itu dari suami saya. Bagaimana hubungan Pastor Jo dengan Pastor Obaja itu justru malah membuat saya itu belajar, saudara. Tapi saya cukup kaget, saudara, ketika setelah jemaat ini keluar, saudaraku, kami ngobrol. Pak Jo tuh menyampaikan sesuatu yang membuat saya kaget. Dia tuh ngomong gini, kalau itu saya yang dijelek-jelekan, I'm okay. Kalau saya yang difitnah, saya yang berusaha untuk dijelek-jelekan, I'm fine with it. Tapi kalau itu papa saya, orang itu harus menghadapi saya terlebih dulu. Waktu saya dengar kata-kata dari Pastor Jo ini, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara bisa merasakan cinta dari Pastor Jo ini sama papahnya, saudaraku. Kalau itu saya, that's fine. Tapi jangan papa saya. The same feeling. Cinta yang sama itu yang dimunculkan Yesus. Yang sampai membuat murid-muridnya itu kaget, saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, cintaku akan rumahmu ya Tuhan, ya Allah membakar hatiku. Itu bukan cinta biasa-biasa. Oh, saya sungguh berdoa, saudaraku. Hari ini biarlah melalui firman Tuhan ini saya berdoa. Cintamu akan Bapakmu, cinta yang demikian akan Bapakmu, akan rumah Bapakmu. Itu dikobarkan kembali atas pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangan boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya kata-kata di ayat 17 tadi itu adalah kutipan yang diambil, saudaraku, dari perkataan seorang raja yang cintanya untuk rumah bapaknya itu habis-habisan. Ada yang tahu siapa nama raja ini? Saya rasa saudara bisa tebak. Siapa, saudaraku? Daud. Yohanes 2 ayat 17 itu adalah kutipan dari Mazmur 69, saudaraku. Saya akan mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu, saudara. Kita akan buka terlebih dulu. Karena sejujurnya, saudaraku, saya itu cukup bertanya-tanya, saudara. Ada apa, saudaraku? Bukan hanya Yesus saja, tapi sebenarnya ada apa yang membuat sampai bahkan Daud segitunya cintanya sama rumah bapaknya. Kita lihat ya, saudaraku ya. Kita lihat ya. Mazmur pasalnya yang ke-69. Saya akan ajak terlebih dulu saudara baca dari ayatnya yang pertama. Kita lihat ya, saudaraku. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Dari ayat ini saudara bisa mendapatkan apa, saudara? Bahwa ayat ini ditulis oleh Daud, betul ya, saudaraku? Dari Daud di sana. Kalau saudara baca Alkitab, jangan cepat-cepat, saudaraku. Lihat dulu. Menurut lagu Bunga Bakung, itu simpel, saudara. Daud itu seorang pemazmur, Bu. Dia tuh menulis sangat banyak lagu. Dari sekian banyaknya lagu yang dia tulis, dia menulis satu lagu yang namanya lagu Bunga Bakung, Pak.
Ada nggak di antara saudara yang penasaran sebenarnya lagu Bunga Bakung ini lagu apa gitu? Tahukah saudara, Bunga Bakung ini ternyata adalah bunga yang paling banyak, nama bunga yang paling banyak disebut di dalam Alkitab. Amazing ya, saudaraku ya. Bahkan di zamannya Salomo, anaknya Daud, saudaraku, bunga bakung ini adalah satu bunga yang dipakai menjadi pola ornamen bait Allah yang dibangun oleh Salomo, saudara. Lanjut lagi ya, saudara. Menarik ya. Ternyata hanya dari kata bunga bakung saja udah bisa di breakdown banyak, saudara. Dan apparently, saudaraku, kata bunga bakung sendiri adalah kata bunga terbanyak yang didapati dipakai di Kidung Agung, saudara. Dan ternyata nama bunga bakung dipakai di Kidung Agung untuk berbicara ketika sang penulis Kidung Agung ini menceritakan tentang kekasihnya, saudara. Wow. Boleh saya tarik garis lagi, saudaraku? Apparently, lagu Bunga Bakung bukan sembarang lagu. Lagu Bunga Bakung itu adalah a love song. Dia adalah lagu cintanya Daud, Pak. Saya ajak ya, kita lihat ya selanjutnya dari lagu ini. Yuk, kita buka ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Hati-hati ketika kita membaca Mazmur, saudara. Tidak semua tulisan di dalam Mazmur itu literally artinya harafiah. Daud tidak sedang berbicara secara harafiah, dia sedang tenggelam. Enggak, saudara. Ayat ini bercerita tentang bagaimana perasaan Daud yang seolah-olah dia itu merasa seperti akan tenggelam. Begitu banyaknya masalah menimpa dia, Pak. Begitu rupa beban hidup yang begitu dirasakan Daud, Bu. Sampai dia tuh merasa kayak sudah nggak ada tempat lagi untuk dia bertumpu gitu. Dia seperti kayak udah goyang, Pak. Dia kayak sudah seolah-olah itu kayak tenggelam. Kalau ada hari ini, saudaraku, di antara saudara yang engkau merasakan apa yang Daud rasakan, saya berdoa ketika saudara tangkap firman ini, sama seperti Tuhan membebaskan Daud, Tuhan bebaskan hidupmu. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, saudaraku. Dari ayat yang kedua sampai 4 tadi. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Begitu beratnya apa yang dirasakan Daud, saudaraku. Sampai rasanya itu kayak seolah-olah sudah berkali-kali Daud itu berseru-seru sama Tuhan, tapi kayak gak ada pertolongan gitu, saudara. Daud sedang menceritakan bagaimana dia ada di dalam keadaan yang begitu terjepit. Rasanya sudah kayak kepengennya tenggelam gitu, saudara. Kita lanjutkan ya di ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Saya berhenti sampai di sini dulu ya, saudaraku. Pastor, bukannya Daud ini orang yang mencintai Tuhan, betul, saudara. Bukankah bahkan Daud ini disebut orang yang dicintai Tuhan? Yes, no doubt. Tapi dari ayat ini apa yang ingin saya sampaikan, saudara? Bahkan orang yang dicintai Tuhan sekalipun, banyak orang yang benci, saudara. Yang mengerti katakan amin. Bahkan sekalipun saudara cintanya sama Tuhan seperti apa, tetap aja ada orang yang gak suka, saudara. Bahkan dalam kasusnya Daud bukan hanya ada orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab.
Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ada di sini yang merasakan seperti Daud, you fight alone. Seolah-olah semua orang itu membelakangi saudara. Seolah-olah semua orang itu meninggalkan saudara, mereka membenci saudara. Ini yang exactly dirasakan oleh Daud, saudaraku. Bukan hanya orang-orang membenci Daud, saudara. Kalau zaman sekarang saudara mungkin dijelek-jelekkan ya Bu ya. Tapi di zamannya Daud literally dihabisi, saudaraku. Bahkan kalau saudara lanjutkan ke ayat yang ke-9, saudara, kita lanjutkan ya. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Orang yang seharusnya buat Daud bisa diharapkan, keluarga yang seharusnya menolong dia, saudara. Justru mereka membelakangi Daud, saudaraku. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Yang membuat saya terkejut bukan semua cerita dari ayat 2 sampai ayat 9 ini, no, saudaraku. Yang membuat saya terkejut adalah setelah Daud bercerita tentang banyaknya masalahnya, tentang bagaimana dia sendirian, tentang masalah itu sudah benar-benar seolah-olah menenggelamkan dia, out of nowhere, ayat 10 ngomong begini, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. It doesn't make sense. Bisa mengerti yang saya maksudkan, Pak? Daud itu lagi cerita tentang banyaknya masalahnya. Tiba-tiba out of nowhere ayat 10 bilang, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dengar baik ini, saudaraku. Saya akan membuat satu message yang sangat penting di sini, saudara. Buat Daud, rumah Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mendapatkan penghiburan. Saudara. That's why he loved it so much. Dia mau lari kemana? Alkitab tadi mencatat semua orang membenci dia. Dia merasa tidak punya siapa-siapa lagi yang bersama dengan dia, saudaraku. Bahkan a place that he calls home. Tempat yang seharusnya jadi perlindungan bagi dia yang dia sebut sebagai rumah. Di sana pun dia tidak mendapatkan perlindungan, saudaraku. Keluarganya sendiri berbalik ikut-ikutan menyerang Daud. Di titik itulah, saudara, Daud mendapat segalanya di rumah bapaknya. Somehow ya saudaraku, saya tuh membaca ayat ini ya, buat saya pribadi. Saya tuh mengingatkan saya pada satu peristiwa yang saya alami secara pribadi, Bu. Saya masih ingat pada saat saya remaja, saudaraku. Gak peduli berapapun saya tuh baca kisahnya Daud. Buat saya Daud itu selalu jadi pribadi yang amazing gitu. Saya tuh selalu merasa bisa connect dengan pribadi Daud ini gitu, Bu. Ketika saya masih remaja, saudaraku. Buat saya kayak rumah Tuhan itu kayak my second home gitu. Itu kayak rumah kedua saya. Sampai kadangkala setiap hari Minggu ya, saudaraku, saya tuh bisa yang kayak ikut ibadah dari pagi sampai malam, saudara. Apa aja saya disuruh lakukan di rumah Tuhan, saya lakukan, saudara. Mau itu cuman bantuin di toko buku, mau itu bantuin jadi usher, mau itu apa aja. I will do it. Sampai satu hari, saudaraku, saya tuh masih ingat sekali. Di Teens Impact remaja itu diadakan retreat, saudara. Yang bertepatan dengan hari di mana saya itu harus mengambil pengumuman pada saat itu dari SMP saya akan naik ke SMA.
Nah kebetulan SMA tempat yang akan saya masuk ini termasuk salah satu SMA favorit di kota Solo pada saat itu saudaraku. Orang yang daftar dengan jumlah kuota yang tersedia di sekolah itu jauh sekali. Begitu jauhnya sampai saudaraku setiap hari orang itu akan ngecek ke sekolah hanya untuk memeriksa dia itu masih bisa masuk diterima atau enggak gitu. Caranya gimana saudara? Sekolah ini akan mengurutkan berdasarkan katakan ada 500 pendaftar yang diterima hanya 200 anak saudara. Dari 500 pendaftar itu akan diurutkan Bu. Angka nemnya, nilai nemnya itu berapa tuh diurutkan saudaraku. Murid-murid yang sudah tahu kira-kira nemnya ini bakalan gak masuk. Udahlah dari 500 kira-kira nemnya angkanya dia udah bakal gak diterima. Mereka sudah kayak ini kayaknya gak ada harapan. Lebih baik langsung daftar sekolah lain gitu saudaraku. Semua orang mengatakan kepada saya, kamu gimana? Tiap hari kamu harus cek gitu. Kok malah berangkat retreat gitu. Waktu itu saya berdoa, Tuhan ini gimana? Gitu. Saya berangkat itu tepat bersamaan dengan hari di mana akan dikasih jawaban dari sekolah diterima atau enggak diterima saudara. Saya putuskan pada saat itu rema yang saya dapatkan, saya kerjakan bagian saya yang Tuhan berikan, Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan atas hidup saya saudara. Saya merasa itu rema yang Tuhan berikan atas saya pada saat itu. Saya tahu, saya tidak menyarankan ini untuk semua orang ya saudara. Sekali lagi itu rema saudara. Setiap orang, kondisi setiap orang akan berbeda-beda. Akhirnya benar saudara, saya berangkat retreat. Saya kerjakan bagian saya. Saya all out habis-habisan saya melayani Tuhan saudaraku. Pada hari keduanya saudara, saya diantar turun saudara. Jadi itu retreat 3 hari, hari kedua saya turun saudara. Saya turun, saya antri. Saya tunggu keputusan dari sekolah diterima atau enggak diterima. Sambil saya antri saudaraku, saya menunggu keputusan dari sekolah. Di depan saya sangat banyak teman-teman saya yang saya tahu. Kita satu SMP gitu kan tahu ya saudaraku, ini juara berapa kita kan kenal gitu saudara. Kita sudah ngerti. Sangat banyak teman-teman yang saya tahu nilainya di atas saya ditolak saudara. Mereka akan kasih selembar amplop saudaraku. Nah amplop, saudara tahu amplop putih biasa ya Bu? Itu kan bisa kelihatan dalamnya saudara. Kalau saudara dari luar udah kelihatan warna-warna pink, itu artinya saudara ditolak. Nah kebetulan waktu saya, jadi itu ada 3 saudara. Warna pink itu saudara ditolak, warna putih saudara diterima, warna kuning itu tanda tanya gitu saudara. Saudara masih harus nunggu. Nah kebetulan di tempat saya ini, saya lihat-lihat gak kelihatan saudara. Karena ternyata kertasnya itu dijepit depannya dan belakangnya. Keputusan kertasnya itu ada di tengah gitu Pak. Setelah saya buka saudaraku, alangkah terkejutnya buat saya nilai saya saat itu jauh dari teman-teman saya yang ditolak saudara. Saya mendapat selembar kertas putih saudaraku menyatakan saya diterima di sekolah itu. But that's not the story saudara. Tahukah saudara pada saat momen saya menerima satu lembar kertas putih itu saudaraku. Pada saat itu yang nganter saya Pak Jo. Karena memang kita sudah cukup dekat waktu itu saudaraku. Cuman belum pacaran, belum apa, cuman dekat. Jadi Pak Jo nganterin saya saudara. Saya tuh satu kata pertama yang waktu itu saya ngomong sama Pak Jo. Antar saya ke gereja. Saya gak kasih kabar semua orang yang lain saudaraku. Saya datang ke rumah Tuhan. Saya masih ingat sekali waktu itu gereja itu masih belum pindah ke gereja yang baru saudaraku, belum besar gedungnya, masih gedung Star saudara. Antar saya ke gereja. Hari itu saudaraku, saya bersujud di depan altar saudara. Saya nangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Buat saya, rumah Tuhan, rumah cinta Pak. For me pada saat itu, God is everything. Saya bisa merasakan apa yang Daud rasakan saudaraku. Buat Tuhan, buat Daud pergi ke rumah Tuhan itu bukan satu keharusan, it's not a must. Buat Daud pergi ke rumah Tuhan, it's a
joy. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, marilah pergi ke rumah Tuhan. Buat Daud datang ke rumah Tuhan, di rumah Tuhan itulah dia jumpa dengan Tuhannya. Saya berdoa hati yang sedemikian mengasihi Tuhan itu ada atas hidupmu, saudaraku. God has become everything untuk Daud, saudara. Tuhan sudah jadi segala-galanya buat Daud. Sampai-sampai saudaraku saya bacakan Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Buat Daud saudaraku, cintanya kepada Tuhannya itu begitu berkobar-kobar saudara. Sampai-sampai kalau saudara baca dalam salah satu ayat saudaraku. Pada saat Daud mendapati Saul itu hendak membunuh Daud. Tepat di momen dia berpisah dari Yonatan saudara pada saat itu. Saudara tahu kemana Daud pergi? Dia pergi ke Nob saudara. N-O-B. Saudara yang membaca Alkitab saudara cari apa itu Nob. Momen di mana Daud pertama kali dikejar Saul. Dia nggak pergi ke tempat lain, dia carinya Nob. Ada apa di Nob, saudara? Di zamannya Saul, Nob adalah tempat di mana bait suci bersemayam, saudara. Itu rumah para imam, saudara. Hal pertama yang Daud lakukan, dia pergi ke Nob. Segitunya Daud, saudara. Cintanya sama bapaknya, cintanya sama rumah Tuhannya, itu begitu rupa. Sejujurnya saya jadi bertanya-tanya, saudaraku. Bukan hanya Yesus, bukan hanya Daud, saudara. Tapi saudara akan mendapati hal yang sama terjadi di zaman gereja mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 46 kalau saudara baca, maka di sana akan memunculkan tiap-tiap hari murid-muridnya akan berkumpul di bait Allah. Gak cukup sampai di situ saudaraku. Mereka memecahkan roti. Mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul tiap hari di rumah-rumah saudara. Wow, segitunya saudaraku. Kenapa saudara? Di rumah Bapak, ada kepenuhan, ada hadirat Tuhan, ada kepuasan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Saya berdoa yang namanya pergi ke rumah Tuhan tidak jadi hanya keharusan buat saudara. Saya berdoa sejak dari hari ini, justru di rumah Tuhan engkau mengalami encounter perjumpaan pribadi dengan Tuhanmu. Aminmu yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita saudara. Karena tanpa sadar di luar Bapak saudara, kita ini kering. Masih ingat kisah dari anak bungsu? Yang meninggalkan rumah bapaknya saudara. Kita buka ya ayatnya, yuk kita lihat. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, saudara. Saya yakin kita sebagai orang Kristen hampir bisa dikatakan nggak ada yang nggak pernah dengar cerita tentang anak bungsu, benar saudaraku? Pasti pernah. One or another, saudara, dari satu khotbah ke khotbah lain, saudara pasti pernah dengar cerita tentang anak bungsu. Kita semua sepakat ya, apa yang dilakukan anak bungsu ini salah. Dia meminta warisan sebelum waktunya. Dia bertindak dengan sangat kurang ajar gitu saudara kepada bapaknya.
Saya yakin kita sepakat saudara dalam hal itu. Tapi kalau boleh saya katakan, kalau ada satu kesalahan terbesar yang pernah dilakukan oleh anak bungsu ini saudara. Dia meninggalkan rumah bapaknya. Tanpa dia sadari saudaraku. Kadang-kala bukankah sering kali gitu saudara? Di masa pandemi kemarin, kadang tanpa kita sadari ya saudaraku ya. Kalau kita nggak hati-hati ya. Justru di luar ketika anak bungsu itu meninggalkan rumah bapaknya, dia ngerasa happy. At first it's like that. Dia bisa lakukan semua yang dia suka, saudaraku, freedom. Dia bisa berbuat sesuka hatinya, saudara. Dia nggak harus terikat dengan apa yang harus dia kerjakan gitu, saudaraku. Kadang-kala kita orang Kristen sama ya, saudara. Ada waktu-waktu tertentu ketika kita merasa kayak gereja. Sampai gereja terus, pastor. Kadang ada jemaat yang cerita sama saya, pastor, pas gak ke gereja tuh saya ngerasa merdeka gitu saudaraku. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Ada ya? Tapi pegang perkataan saya saudara, betul. At the beginning it's like that. Pastor pernah gak ngalami? Pernah saudara. Sama, ada waktu-waktu di mana kita tuh kayak ketika apimu padam saudara. Aduh rasanya tuh jadi beban gitu. Tapi dengar ini baik-baik saudara. Awalnya buat anak bungsu ini mungkin asik gitu. Jauh dari rumah bapak dia bisa berbuat sesuka hatinya. Sampai kekeringan dan masalah melanda hidupnya. Di titik itulah dia jatuh terpuruk saudara. Sebagian kadangkala kita mengalami apa yang saya sampaikan ini ya saudaraku. Mungkin pertanyaan saya sederhana saudara. Bisa enggak sih kita jadi lebih baik di luar Tuhan saudara? Bisa. Secara jasmani. Tapi tidak bisa secara roh. Ketika saudara ada di luar, saudara menjauh dari rumah Bapak, justru kalau gak hati-hati saudaraku, kita ngalami yang namanya kekeringan rohani. Kita ngalami yang namanya kemunduran rohani. Bahkan kalau gak hati-hati Bu, kita ngalami yang namanya kebangkrutan rohani. Hal yang sama terjadi pada anak bungsu saudaraku. Ketika dia jauh dari rumah bapaknya. Iblis melihat kesempatan itu diterkam, dihabiskan sampai dia ada di titik terendahnya. Tapi ketika dia ada di titik terendahnya, bersyukur anak bungsu itu ingat kembali kepada bapaknya. Dia kembali ke rumah bapaknya. Ketika dia kembali ke rumah bapaknya, di situ ada pemulihan. Zaman sekarang kita suka bilang healing ya Bu. Tapi tahukah saudara healing yang sesungguhnya justru terjadi ketika saudara datang di hadapan Tuhan. Di situ ada pemulihan. Di situ Tuhan pulihkan hidup saudara kembali. Tidak heran apa yang jadi seruan hati Daud. Saya akan akhiri dengan ayat ini saudaraku. Kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27. Pemain musik boleh maju ke depan. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Setelah ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus saudaraku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dengar ini saudaraku. Dari semua hal yang diminta Daud minta satu aja. Satu aku minta sama Tuhan, itu yang aku mau, enggak yang lain. Apa kemauan hati Daud saudaraku? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Kadang kalau saudara baca ini, heran loh saudara. Come on. Memangnya rumahnya Daud kalah bagus Bu. Rumahnya Daud itu istana loh. Apa kurangnya?
Tapi ini yang Daud ingin itu, karena Daud tahu satu hal ini saudaraku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud tahu di dalam rumah itu ada kemurahan yang menjadikan Daud yang bukan siapa-siapa. Dia yang hanya penggembala 2-3 ekor kambing domba. Tuhan angkat jadi raja atas sebuah bangsa yang besar. Hari ini saya berdoa saudaraku. Biar api yang seperti ini kembali dinyalakan atas hidup saudara. Kecintaan kembali. Api yang berkobar-kobar kembali. Bukan hanya sekedar rutinitas datang ke gereja. Bukan keharusan datang ibadah. Tapi ada satu kehausan untuk mencari tuan rumah dari rumah ini. Bahkan saya ajak saudara, sebelum saya masuk ke berjamuan kudus, nanti bulan September saudara, gereja kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33 di bulan September saudara. Doakan saudaraku, kita sudah bisa memakai gedung yang baru nantinya. Amin saudara. Kita akan merayakan ulang tahun bersama di tempat yang baru. Saya ajak setiap kita di tempat ini. Let's do something yuk saudaraku. Boleh? Bukan hanya beribadah, tapi senggol kiri kanan dari jauh. Yuk kita mulai melayani. Amin, saudaraku. Lakukan sesuatu, saudaraku. Saya dorong setiap saudara di sini nanti setelah pulang dari tempat ini, saudara. Saudara yang belum melayani, yuk sama-sama yuk join. Nanti ketika gereja kita sudah buka di tempat yang baru, baik di tempat ini maupun di tempat yang baru, ada sebagian dari saudara yang mungkin rumahnya lebih dekat ke arah PIK, saudara. Saudara bisa join di sana. Saya ajak sama-sama. Biar hari hidup kita ini, kita menyukakan hatinya Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mau dipakai Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan terlambai? Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita bawa roti dan anggur ini, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang sudah menerima roti dan anggur, saudara boleh buka cawan ini saudaraku. Persiapkan. Adakah di antara saudara yang masih belum menerima, saudara bisa angkat tangan saudara. Para petugas akan melayani saudara. Kalau ada di antara saudara yang belum terima, boleh lambaikan tangan saudara, adakah? Ada? Sudah semuanya? Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, saudaraku. Bawa di hadapan Tuhan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini menjadikan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Bawa kami manunggal dengan Engkau. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ini, sungguh-sungguh Tuhan, kami disatukan dengan Engkau. Kami terima tubuh dan darah Yesus Kristus ini hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan. Saudara katakan bersama-sama, amin. Angkat tinggi-tinggi roti ini di hadapan Tuhan, saudaraku. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti ini, ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh yang sudah dipecahkan bagi saudara dan saya? Apakah saudara percaya? Sebab karena itulah
Oleh bilurnya engkau disembuhkan. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Buka cawan itu saudara. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang saudara angkat ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan atas kehidupan saudara? Darah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Darah yang berkuasa memindahkan engkau dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Shikinara mata karamata karamataka. Sikinerete karalala paya pasyata karalala paya pasyata karalala pasy. Datang di hadapan Tuhan saudara. Sikinerata karalala paya pasyikinerete karalala baka. Sikinerala paya pasyikinerala paya baba. Kami kau bawa manunggal dengan engkau. Kobarkan kembali setiap api yang mulai padam, kobarkan kembali. Kaya batara, kaya batara. Yesus, Yesus, kami cintamu menyukakan Engkau Tuhan. Rakaya biar hidup ini hidup yang menyenangkan hatimu Tuhan.
di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Biarlah hati yang terbakar oleh cinta yang menyala-nyala, berkobar untuk Tuhan kembali, itu ada atas hidupmu. Diberkati saudara dengan panjang umur. Diberkati engkau dengan sehat, sesehat-sehatnya. Diberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Biarlah tidak henti-hentinya keluar dari mulutmu kesaksian tentang betapa dahsyat dan baiknya Tuhan dalam kehidupanmu. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhanmu. Persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, kau yang diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin. Haleluya saudaraku, bersyukur pada Tuhan kita sudah menerima taburan berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Nita Setiawan. Bersyukur pada Tuhan untuk segala rema yang telah disampaikan. Mari saudara, tangkap rema yang dari Tuhan, percayai, maka itu akan menjadi dalam hidupmu. Bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe. Jika Anda merasa terberkati oleh firman ini, jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, ataupun siapa saja, supaya melalui hidup Anda pun nama Tuhan semakin dipermuliakan dan Injil disampaikan hingga ke ujung bumi. Haleluya, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan Yesus memberkati.